jatuh hati, sumpah mati padamu ku jatuh cinta. Namun sayang ku tak sempat berkenalan denganmu dari hati ke hati, lalu bicara cinta berdua. Sampai kini daku masih terus harapkan agar suatu saat ku berjumpa lagi. Semoga saja daku sempat berkenalan denganmu dari hati ke hati, lalu bicara. Mbak Novi datang lagi. Monggo. Silakan cari bangku yang kosong, duduk yang lipat nggih. Monggo. Ri. Bambang? Bambang, tumben loh kamu kesini. Kenapa? Hah? You emang tak salah, Riri. Bawain baby yang kayak begini buat Ai. Lah dalah. Pantesan kamu tuh ya dari tadi mau kasih gratisan terus buat aku. Ternyata. Ini temen you yang you ceritain sama Ai. Iya. Aduh, kenalkan. Nama Ai. Ayo kenalkan. Kenalin, ini temanku. Nama Ai Bambang Wijanarko, keturunan darah biru, merah, kuning, hijau. Gampang diingat, ya toh? Kayak lampu merah. Iya, Siapa namanya? Risa. Oh, Risa. Iya. Bisa lepasin nggak? Oh, sorry. You dan Ai bisa berbincang-bincang sebentar? Maaf. Masalahnya kita udah lapar gitu. Jadi kita mau makan siang. Jadi nanti talkingnya nanti aja di telepon, oke? Karena you spesial buat Ai kasih kartu nama buat you. Ini kartu nama Ai pagi, ini siang, ini sore, ini malam, ini maghrib. Kayak obat ya. Oke? Gak apa-apa. Sebentar, Ai kasih alamat email buat you, oke? Nah, ini alamat email Ai. Namanya itu Abeng. Iya. Namanya Abeng. Ini nomor BB Ai. Nah, oke. Loh. Riri. Aduh, you gimana sih? Tapi enggak apa-apa. Itu baby Ai bentar lagi masuk mobil terus jalan-jalan sama Ai. Pokoknya gue nggak mau ya lo coba-coba ngejodohin gue sama cowok tua lalit gitu. Iya, yowes aku minta maaf. Ya habis piye, soalnya dia minta cariin jodoh sama aku. Yowes, jadi aku Maksudnya lo mau ngejodohin gue sama dia? Gila lo ya. Terus sama aja lo ngejerumusin gue dalam jurang kesengsaraan, tau nggak? Iya, aku minta maaf. Yowes, kalau gitu gimana kalau sekarang kita pikirin makan siang kita? Hah? Tertarik toh? Lo mau makan di mana sih? Gimana kalau kita makan soto ini? Tempat ini, udah lama kita nggak makan soto yang maknya sini. Hah? Setuju? Aduh. Ih, males aku makan di sana. Oh, piye toh? Katanya kamu seneng, suka sama si Tarjo itu. Males gue, dia orangnya sok cuek tau nggak? Bikin ilfil. Gayamu bikin ilfil. Makanya kamu tuh ya, sekali-sekali tuh buat gebrakan yang membuat dia tuh tercengang-cengang. Karena kamu. Masa perlu aku ajarin sih? Ntar dia sukanya sama aku piye? Gimana? Ayo, let's go. Kita makan. Lapar aku. Udah, gak usah kebanyakan mikir. Yuk. Aduh, selamat siang mbak-mbak yang cantik.
Silakan duduk, monggo. Iya, duduk. Mbak, mau pesen apa? Soto aja. Sotonya 2. Oh iya, soto 2. Ada lagi, Mbak? ST-nya 2 lah. Oh iya. Ada lagi, Mbak? Nggak pakai lama, ya? Oh iya. Siap. Tepat waktu, Mbak. Mas, soto 2, terus es tehnya 2. Nggak dicampur. Mosok soto dicampur teh. Nganu Mas, nggak pakai lama lo katanya. Ya? Jo, kenapa sih lo cuek banget sama gue? Padahal udah lama gue naksir berat sama lo. Benar kata Riri, gue mesti bikin gebrakan. Ya, kayaknya gue mesti bikin sesuatu yang bisa menarik perhatian dia. Soto siap. Monggo Mbak. Dipun rahapin, silakan dinikmatin. Makasih. Monggo. Monggo Mbak. Gimana sih? Katanya tepat waktu. Mana? Tadi kan dia udah bilang kalau nggak pakai lama. Tuh, sekarang telat lagi. Aduh, kamu itu ya, wayang kulit bener-bener buat saya emosi. Hah? Cari masalah. Apa sih? Hah? Kamu udah lihat ini bajuku basah? Matamu di mana matamu? Hah? Nina ini. Loh, lah kok malah marah-marah sama saya toh Mbak? Saya juga tepat waktu loh, cuman 10 menit tok loh ya. 10 menit apaan? Kamu tahu nggak sih? Tuh, ini lebih dari 10 menit. 10 menit lewat 2 menit. Kamu tahu nggak? Kalau saya ini tuh paling nggak suka mesen makanan yang pakai lama. Kamu tahu, saya ini tuh punya penyakit mah akut. Jadi kalau saya telat makan ya perut saya kambuh. Nanti kalau pas saya kambuh siapa yang mau nanggung, hah? Udah. Ini masalahnya bajuku tuh lagi basah, jangan bikin malu lagi. Loh, lah kok mbak-mbak ini pada nyalain saya toh? Lah kalau mbak punya penyakit, mbak jangan susah-susah datang ke sini malah nyusahin diri sendiri toh. Kamu ya berani-berani komplain lagi. Harusnya yang berhak berani komplain tuh saya, tahu? Karena tamu adalah raja, oke? Iya, tamu itu adalah raja. Mbak pengen jadi raja, wong raja aja nggak nyusahin. Nggak usah bela diri deh kamu. Udah salah pakai ngeles lagi. Mbak, pembeli itu memang raja, Mbak. Tapi bukan berarti seenak-enaknya. Situ siapa sih? Mbak, kayak Mbak aja pembelinya. Wong cuma beli 1 mangkok aja kok ribut. Ada masalah apa Mbak ya? Kamu siapa ya? Saya mau bicara dong dan ketemu sama pemilik kedai ini. Oh, saya koki sekaligus pemilik kedai ini, Mbak. Kalau boleh tahu, ada masalah apa Mbak ya? Oh, jadi kamu pemiliknya. Dengar ya, tadi itu saya komplain masalah pelayanan di sini. Soalnya dia udah mesen soto tuh nggak pakai lama, tapi ternyata apa? Lama. Soalnya saya tuh punya penyakit ya, yang nggak boleh telat makan semenit pun. Oh, begitu ya. Biasanya kami cepat toh, Mbak. Saya mohon maaf ya. Mungkin karena kedai kami ini sedang ramai. Oh, harusnya kalau Anda profesional nggak bisa dong itu dijadiin alasan. Waduh, Mbak. Dengerin ya, Mbak. Baru kali ini ada pembeli yang komplain di warung ini. Kalau nggak suka, pulang aja sana. Pulang. Udah, bikin ribut, pergi aja, Berisik pergi. ya. Pak, ibu-ibu, Mbak, Mas. Kalau ada yang komplain, berarti masih ada yang merhatiin kedai saya toh. Nggak apa-apa kan? Nggak apa-apa, ini demi meningkatkan mutu, nggak apa-apa. Buat Mbak sebagai pengganti rasa bersalah ya, silakan Mbak nih nikmatin soto buatan saya gratis, nggak usah bayar. Bagaimana? Boleh kalau sering-sering aja kamu marah-marah. Ini lap dulu.
Bagus. Karetnya kasih 2. Jadikan aku kekasihmu selamanya. Kelabakan deh lo gue kerjain. Tapi dibalik sikap cueknya, ternyata dia sabarnya minta ampun. Gue seneng banget bisa ngobrol sama dia, meski dalam suasana yang gak enak. Jo, gimana ya caranya bisa kenal sama lo lebih dekat? Nanti kalau ada keramaian di rumah saya, tak undang. Siap Pak, matur nuwun. Alhamdulillahirabbil alamin ya Allah. Iya, Terima kasih Pak Jenje Pak. Monggo, aduh. Terima kasih loh Pak. Dadah. Alhamdulillah Mas. Barusan Pak Adi ngasih order buat kita. Mau buat acara di rumahnya. Seneng lah, ya tak? Alhamdulillah toh Jul. Ayo. Mudah-mudahan aja pelanggan kita makin seneng makan di sini ya. Oh. Nah, tapi itu Mas, pokoknya kalau makhluk itu datang lagi, rumah ini, restoran ini, tak regol, tak gembok. Ora gelem mlebu bocah kuwi. Gah aku nampa. Jangan ngomel terus lah Jul. Tiap orang itu kan tidak sama. Jangan pernah nuntut orang untuk sama dengan keinginan kita. Capek loh Jul. Capek piye to? Aku kuwi kalau ngomong enggak karuan nih. Dirungokke kuping nyeleket, ora dirungokke marake murus nang weteng. Begitu ngomong tak tuk. Wah. Kaya cabai rawit dilomboki pedese minta ampun. Tumben sampai malam. Habis lembur. Pak jangan lupa kunci pintunya ya. Iya, Bu. Jul, Ya Mas. pulang ya Jul. Yuk. Mandi, Ya. istirahat. Heeh Mas. Jangan lupa kalau sempat sholat malam. Siap. Kamu tuh dari tadi gerutu aja. Ingat, orang sabar itu cepet dapat pacar. Oh ya ta, mengasihani diri sendiri. Saya kenal sama Mas Tarjo tuh dari dulu sabar, tapi ra entuk pacar. Belum rezeki Jul. Loh. Lah wong wedokan kok dienggo rezeki, perempuan nggo rezeki piye ta, Mas? Ya wis aku pulang lah. Ya. Assalamualaikum. Ingat jam 7 tak bisa. Iya Mas, waalaikumsalam. Hati-hati ya Mas ya. Duh, Mas Tarjo. Zaman sekarang kok ada orang yang sabar sebaik dia loh. Kalau aku jadi dia, waduh, alangkah bahagianya dunia ini. Mas, tunggu Mas. Tadi Mas. Pak, Risa itu punya FB nggak ya? FB apa, Mak? Itu loh, Pak. Facebook. Situs pertemanan di internet. Nah, kalau Mama lihat di TV, akhir-akhir ini banyak anak gadis kenalan sama laki-laki lewat Facebook itu. Terus mereka itu janjian ketemuan di luar, Pak. Tahu-taunya anak gadis itu nggak pulang, Pak. Aduh, Mama ini jadi khawatir banget sama si Risa. Jangan-jangan dia jadi korban Facebook, Pak. Ma, kamu itu mbok jangan mikir yang macem-macem. Insya Allah Risa itu ndak apa-apa, Ma. Ya? Bisa tenang gimana, toh, Pak? Kan Risa itu anak kita satu-satunya. Aduh, di mana kamu ini, Tondo?
mencurigakan ya? Aman ini di sini. Aman. Kalau dilihat dari bentuk tasnya yang bagus ini, pasti ini isinya tebal. Kelas kakap. Ya dua. Mas, balikin tasnya mas. Kenapa? Haram, dosa loh mas. Sampean ki kurang ajar. Bilang aja sampean mau nguasain tas ini. Kalau berani, langkai dulu mayatku. Ayo sini kalau berani. Sini, sini. Ayo. Sek. Apa mas? Ampun mas. Bantu mas. Ampun. Ampun mas. Bantu mas. Bantu mas. Kok mau dibantu malah kabur? Ini siapa ya? Ini siapa ya? Tak bawa dulu deh. Ada yang sakit nggak, Mbak? Sakit ya? Sakit ya? Mau ke rumah sakit, Mbak? Mau ke rumah sakit, Mbak? Hah? Kamu? Loh, Mbak yang marah-marah tadi siang, toh? Maling! Kamu maling ya? Hah? Kamu ternyata sekongkol ya sama jamret itu? Hah? Enggak, Mbak, ini... Kamu ternyata jamret! Kok tas aku bisa ada di kamu sih? Dasar kamu maling! Saya bisa jelasin, Mbak. Saya bisa jelasin, Mbak. Kamu maling ya? Kamu sekongkol sama jamret dan kamu malingin tas aku? Bukan. Aduh, Mbak percaya deh, Mbak. Ini enggak. Saya bisa jelasin, Mbak ya. Udah nggak usah ngelak, nggak usah ngelak. Kamu ternyata kamu orang jahat ya, ini gak banget sih kamu. Mbak dengerin dulu dong. Kamu ternyata orang jahat. Mbak. Riskan bawa anak orang ke rumah. Apalagi kamu di rumah sendirian. Ya, iya sih, Mas. Tapi biaya toh, Mas. Kalau aku bawa ke rumah sakit, ntar aku ditanya macam-macam. Nanti kalau aku tinggal, ya mana tanggung jawab aku, Mas? Ya yang paling bahaya dibawa ke sini. Ntar kalau dia sadar, aku baru tanya dia rumahnya di mana. Ya wis, hati-hati. Ya, kalian berdua belum kenal, jaga baik-baik. Karena laki-laki perempuan berduaan tuh di tengahnya ada setan. Jangan terpengaruh oleh godaan setan. Udah lah, Mas. Aku juga gak mau jadi setan, Mas. Ya udah, aku pulang dulu ya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Matur nuwun ya, Mas. Jadikan aku kekasihmu selamanya.
Mbak jangan berisik, Mbak. Ntar apa kata orang kampung? Ntar mereka pikir saya tuh merkosa Mbak loh, Mbak. Hah? Merkosa? Kamu merkosa aku ya? Ayo ngaku. Kamu merkosa aku kan? Mbak, Hah? tenang. Saya bisa terangin, Mbak ya. Saya bisa terangin, Mbak ya. Tenang. Aku Mbak? Merkosa aku kan Tante? Hah? Minimal kalau kamu nggak merkosa aku, kamu macam-macam deh pasti sama aku. Hah? Demi Allah, sumpah demi Allah. Ngaku Mbak? Macam-macam sama Mbak. Saya tuh yang merebut tas Mbak dari penjambret. Terus pas saya mau balikin tas Mbak, saya ketemu Mbak. Terus Mbak marah-marah, terus mukulin saya. Terus tiba-tiba Mbak pingsan. Ya udah, saya bawa Mbak aja ke sini. Hah? Aku pingsan. Oh. Makasih ya udah nganterin aku pulang. Iya. Pah, lihat sini, Pah. Masya Allah, Pah, itu si Risa sama siapa, Pah? Kok kayaknya kita belum pernah kenal sama dia? Jangan-jangan dia... Tarjo. Aku... Oh lah brengsek tenan. Ombel gedes ki. Bocah ki. Hei, tunggu kamu. Papa, gak usah ikut Kamu laki-laki Facebook yang mau menculik anak saya. Papa dia bukan, Pak. Pak dia bukan. Ingat kamu, sekali lagi kamu ganggu putri saya bikin kamu menyesal seumur hidup. Pak. Bapak. Pokoknya kamu nggak boleh lagi sembarangan jalan sama laki-laki yang nggak dikenal. Nggak jelas. Apalagi cuma pakai sepeda ontel. Iya tuh, Pak? Mama nggak boleh sembarangan nuduh kayak gitu dong. Pokoknya ini nggak seperti yang Mama sama Papa kira. Risa, tolong. Kamu jangan membantah sama mama kamu. Kami itu nggak tahu kalau kami itu dalam bahaya, Risa. Apalagi kamu baru tinggal di sini tuh 6 bulan. Hah? Dan mulai detik ini kamu nggak boleh sembarangan bergaul. Apalagi memakai Facebook. Apa Facebook? Maksud Papa? Sudah, nggak usah banyak tanya. Sekarang sana, masuk istirahat. Besok kan masih harus kerja lagi. Ayo, masuk. Sana. Itu bukan mobilnya si Semprol itu. Ngapain dia kesini? Waduh, si Semprol ngapain kesini? Hah? Aduh, yuk kemana aja sih? Ay cari-cari yuk kemarin, main gilang gitu aja. Padahal Ay mau ngasih temen you itu nomor telepon Ay. Aduh, Yayu, emang namaku Yayu apa? Masalahnya begini ya, ini waktunya tuh ndak tepat. Iya toh? Memangnya itu cinta harus datang dengan waktu yang pas. Ndak juga, Ri. Aduh, kamu itu kenapa toh? Susah bener dikasih taunya. Gini ya, masalahnya itu siang aja ndak iso, apalagi jam kerja. Ngerti? Memangnya teman you itu jabatannya apa? Presiden direktur, owner, apa Tendensus 88? Hah? Di sini udah ada teroris. Hah? Mendingan you cari baby I pengen menyatakan cinta, menikah, punya anak, punya cucu, dan hidup bahagia sampai kakek nenek. Buruan! Aduh, hayalanmu terlalu hayalan babu. Masalahnya begini, udah pokoknya kamu serahin aja semuanya sama aku. Masalah kabar terbaru dari Risa ada di aku. Gimana? Oke nggak tuh? Oke. Iya. Ya udah, kalau gitu I tunggu di restoran I ya. Jangan tak datang. I undang makan siang.
Gratis. Aduh, pokoknya kalau masalah gratis mah memang aku nomor 1 kok. Ya wes kalau gitu udah kamu pulang aja, ya. Oke. Janji ya, friend. Oke? Friend. Friend. Iya. Temen. Oh iya. Oke? Gayamu loh, 1 juta. Ini mobil nyawa di mana ini? Aduh, gayamu bang. Hah? Apa? Bapakmu mukul si Tarjo? Iya. Kok iso sih, Sa? Terus piye, kamu udah minta maaf belum sama si Tarjo? Ya belum lah, justru itu. Makanya aku tuh jadi gak enak hati sama dia. Sudahlah, piye toh. Nah, kamu juga seharusnya tuh kasih tahu permasalahannya sama orang tuamu tuh. Kasih tahu gitu loh. Ya udah, cuman masalahnya mereka tuh gak mau ngerti. Malah aku tuh sekarang dilarang ketemu sama Tarjo. Pokoknya abis deh kemarin malam aku diomelin sama mereka. Padahal kamu naksir toh sama si Tarjo. Ayo ngaku. Ya gitu deh. Naksir. Aduh. Rul. Lo tau gak? Tapi jangan bilang-bilang ya. Jadi kemarin pas kejadian di kedai itu, gue itu cuman pura-pura. Hah? Tapi ya gue iseng aja biar dia merhatiin gue. What? Ya abis gimana dong? Abis dia tuh sikapnya biasa banget sama gue. Bahkan semalam aja dia tuh biasa banget sama gue. Ya apalagi dengan kejadian kayak gini kan, ya gue takut dia makin ilfil sama gue. Gue harus minta maaf sama dia. Ya sekarang kita pergi ke kedainya, terus kita makan siang di sana. Sekalian gue mau ngobrol-ngobrol sama dia dan minta maaf, ya? Pas banget nih, sekarang udah jam makan siang. Mau ikut kan? Yuk. Alah, mati aku. Padahal hari ini udah janjian sama si Bambang buat makan di restorannya lagi. Alah, gagal maning ya Risa. Tunggu. Sotonya siap. Silahkan dinikmatin sampai puas. Kalau belum puas gimana, Mas? Ayo ditanggung sendiri. Tuh, perempuan perusuh datang lagi nih. Saya harus cepat-cepat lapor nih sama Mas Tarjo. Kalau enggak, aduh, bikin huru hara lagi nih di sini. Gawat. Mas. Ada apa? Kok pucat gitu muka kamu? Ada bonek datang lagi tuh. Tuh, kan. Oh, dia. Bonek kok dia, bonek. Ayo toh. Diusir ya. Pokoknya saya nggak mau perempuan perusuh itu ada di sini. Ayo toh, diusir. Iya. Ayo. Maaf, Mbak. Di sini tempatnya pecinta damai. Tidak ada yang bikin rusuh. Kalau mbak-mbak mau bikin rusuh, ucapkan aja waalaikumsalam, silahkan pergi. Kuat. Waduh, bahasane ini wayang kulit. Belum apa-apa udah guyon. Wayang kulit, denger ya, listen ya. Emang kamu pikir ini tempatmu, po? Hah? Ngelarang-larang kita datang kemari? Halah. Ih, limbuk. Biar di sini bukan punya saya. Tapi kan aku di sini kerja, Mbak. Ya, Ra. Mbak ini datang ke sini konditenya, citranya sudah buruk, menciptakan suasana yang nggak nyaman buat pengunjung saya. Ya, Ra. Masuk. Lah, kemana-mana, usir. Saya nggak mau dia ada di sini. Usir, Ra. Mbak, silakan duduk, Mbak. Loh. Hei, Mas Tarjo. Hei. Get out. Soto 2, ya. Iya. Tush. Minumnya jangan lupa 2 juga, ya. Apa lagi sih? Nggak pakai lama, ya. Kamu kok ngerepotin? Mukamu nggak enak, ya. Udah sana. Limbo. Guru. Iya. Iya lagi. Ayo, udah duduk. You kerja yang rapi, oke? Baby I mau kemari. Pacar. Aduh,
Udah sejam belum muncul-muncul juga. Kemana? Apa kesasar? Tidak mungkin. Riri pernah kemari ya? Phone. Aduh, angkat. Aduh, gak diangkat-angkat. Hei. Aduh. Halo, Ri. Aduh, you gimana sih? Ay tele-tele you dari tadi diangkatnya baru sekarang. Aduh bang, iya. Kamu itu lo marah-marah. Bukannya begitu. Masalahnya memang tadi itu aku mau ngajakin si Risa makan di tempatmu. Oh, tapi piye? Risa maunya makan soto terus yo. Aku ndak bisa tolak toh. Ndak bisa maksa juga. You payah you. You ndak brand sama Ay. Padahal Ay udah siapin menu spesial buat baby Ay. Sekarang kok makan soto. Kemarin Ay denger juga you makan soto. Ndak bosen apa? Loh, ini kamu ini nih, kebiasaanmu cuma marah-marah toh. Kalau kamu udah cobain sotonya itu bakal lepek-lepek kamu. Itu enaknya. Sampai ke ubun-ubun. Soto bikin kelepek-kelepek. Soto apa toh? Soto Pringapus Tarjo. Soto Pringapus. Ya ampun, Jo. Kenapa sih lo cuek banget sama gue? Mas, sotonya 2. Apa lo bener-bener marah sama gue gara-gara kejadian semalam? Lo tahu nggak sih, dari kemarin tuh gue ngerasa tersiksa. Dan sekarang gue makin tersiksa dengan sikap lo. Padahal gue mau minta maaf. Kenapa sih lo nggak bisa bersikap ramah sedikit sama gue? Yuk, nanti lagi telepon-teleponnya nih. Aku mau makan dulu, nanti si Risa curiga lagi. Yo, bye-bye. Nggak beres sih. Kayaknya nggak beres sih. Soto. Aduh. Pulang yuk. Kok udah mau pulang toh? Biasa kamu doyan ini. Loh, Riz, Risa. Risa. Riz. Jadikan aku kekasihmu selamanya. Aduh, tempat kayak begini. Oke nih, no good. Kotor, ada gorengan apa ini? Monggo Mas, silakan masuk. Selamat datang di warung kita. Makanan ciri khas Wonosobo. Soto Pringapus Mas Tarjo. Monggo silakan masuk. No. Ini tempat no good. Ain tak level. Oke? Tak sudi ain makan sini. Thank you. Thank you. Ndak sudi mbok wes rasa masuk wong edian. No good. No good lah, no good. Gila, asli nyebelin banget tau gak sih tuh orang. Gue kan padahal kesana datang tuh dengan niat baik. Terus malah dicuekin abis lagi. Santai.
sabar. Ya mungkin emang dia lagi ndak enak barangkali sama kamu, Pi. Atau kamu itu... lagian ya, dia itu kayaknya juga kelihatan lagi sibuk di dapur tuh, lagi masak-masak begitu. Terus di kedainya dia juga lagi banyak orang, masa cuma ngurusin satu orang kayak kamu doang, waladala. Tapi nggak usah kayak gitu kali, gue kan cuma mau minta maaf. Ya udah, jangan marah-marah sama aku. Jul, Ya Mas. ini gaji kamu bulan ini ya? Ya. Jiwa 45. Sama ini nih. Apalagi aku tambahin bonus. Waduh. 300.000. Mas. Alhamdulillah. Makasih sekali loh, Nak. Aduh, terus ngerepotin ini ya. Sama-sama Om Tante. Ayo, silakan duduk dulu. Oh, terima kasih. Wah, Aduh. kita ngobrol-ngobrol sambil nunggu Risa datang ya, Nak. Iya, Tante. Maaf, bukannya mau pamer atau dagang handphone. Tapi I memang selalu membedakan yang namanya komunikasi. Buat klien, buat keluarga, teman, saudara, pacar. Yang terakhir buat pembantu. Pembantu dikasih HP? Iya. Pembantu kita nggak dikasih HP, dia kasih HP ya. Aja, Mas. Siapa nih yang datang, Bang? Pilih. Oh, ya dia. Mbak. Udah tutup warungnya. Nggak terima order lagi. Emang sotonya udah habis ya? Kalau masih mau, masih ada 1 porsi lagi tuh. Tunggu di situ ya. Aku buatin dulu. Loh, jangan duduk di situ, Mbak. Di situ mau disapu, mau dibersihin, kursinya mau tak angkat. Loh, aduh, Mbak, aja duduk di situ. Kursinya mau tak angkat. Mbak. Lo bisa diem nggak sih? Bisa nggak? Iya. Mbak. Aduh, ya bisa lah. Situ khusus karyawan, Mbak. Kamu tuh keterlaluan banget sih. Aku tuh kesini bukan cuma sekedar mau makan soto buatan kamu, tau nggak sih? Aku tuh kesini mau ngobrol sama kamu, mau ngejelasin semuanya dan minta maaf sama kamu. Sabar toh, Mbak. Uang di antara kita juga nggak ada apa-apa kok. Kalaupun ada apa-apa juga ya udah selesai. Saya udah ikhlas kok, Mbak. Apa? Ikhlas? Gila kamu ya? Aku udah nuduh kamu sekongkol sama jambret. Aku udah nuduh kamu merkosa aku. Diperkosa? Terus papa aku udah nampar kamu. Terus kamu dengan gampangnya aja gitu ngomong kayak gitu. Kamu tahu gak sih tadi siang tuh aku kesini untuk cari kesempatan ngomong sama kamu. Tapi kamu malah cuek sama aku. Kamu tuh sebenarnya hatinya terbuat dari apa sih? Batu, hah? Mas, kok kayaknya serius banget dong masalahnya. Sono disusul. Urusin dulu. Gawat loh nih kalau enggak. Endang toh. Iya, aku tahu. Udah nyebelin banget sih lo, Jo. Padahal gue udah berusaha nahan diri gue dan merendahkan diri gue cuma untuk minta maaf sama lo. Tapi lo malah nyuekin gue kayak gitu. Mbak, ini sotonya. Kamu? Ngapain sih kamu kesini? Udah aku nggak mau makan soto kamu, pergi sana. Sabar toh, Mbak.
Jangan emosi dulu. Segala sesuatunya kan bisa diomongin baik-baik. Lagi pula saya juga udah melupainnya kok, Mbak. Ya, karena saya tahu apa yang ada di antara kita itu karena salah paham. Ya, lagi pula kalau diperpanjang juga buat apa toh? Gak ada untungnya. Tapi aku kan merasa bersalah sama kamu, Jo. Jo, kok kamu tahu nama saya? Masa kamu lupa ya? Aku kan sering banget makan siang di tempat kamu. Ya, terus asisten kamu yang nyebelin itu sering banget panggil nama kamu. Ya, kamu aja nggak pernah perhatiin nama aku. Yaudah deh, aku pergi. Mana sotonya? Sini. Nih, simpan aja kembaliannya ya. Risa. Kok lo tahu nama gue? Aku tahu nama semua pelanggan aku. Dan semenjak kamu datang ke warung aku ya, aku langsung tahu nama kamu. Kalau ini nggak usah bayar. Anggap aja itu tanda mata pertemanan kita. Gimana? Kalau diem artinya setuju loh, Mbak. Ya udah. Kalau Mbak nggak keberatan ya, gimana kalau saya antar pulang sekalian? Udah malam loh, Mbak. Bahaya. Ntar kalau Mbak pingsan lagi gimana? Mau ya? Kemana ini si Risa? Udah jam segini kok ya belum pulang tuh ya. Pak, apa tadi ada lembur apa ya di kantor? Ya nggak mungkin toh, Ma. Mosok lembur tiap hari. Jangan-jangan apa toh, Pak? Jangan-jangan Risa itu pergi sama laki-laki yang memakai sepeda ondel itu loh, Mak. Ah, ya nggak mungkin toh, Pak. Laki-laki bersepeda ontel. Maksud Om, Risa itu udah punya pacar begitu? Oh, enggak. Risa itu enggak punya pacar kok, Nak Bambang. Risa itu masih pengen sibuk berkarir. Begitu. Kak, mati. Ya udah, kalau begitu mungkin Ay pulang dulu aja, Om, Tante. Ya mungkin malam ini belum rezeki Ay buat ketemu sama Risa. Besok-besok Ay datang lagi ke sini. Boleh ya, Om, Tante? Om kan udah kalah main catur. Besok-besok juga Ay undang Om sama Tante buat makan di restoran Ay. Oke? Wah, oke itu. Setuju, ya toh, Pak? Aduh, sampai jatuh. Kamu tuh lulus kuliah di Jakarta ya? Iya, tapi papa sama mamaku tuh tinggal di sini. Jadi ya selesai kuliah aku langsung disuruh pulang ke sini terus kerja di sini. Sekarang sih masih beradaptasi sama lingkungan Wonosobo yang tenang dan damai. Beda banget sama Jakarta. Kamu udah keliling Wonosobo belum? Belum semua sih. Soalnya begitu sampai sini terus langsung diterima kerja di perkebunan. Jadi belum ada waktu. Kebetulan warung aku tuh besok tutup. Dan kalau kamu nggak keberatan ya, aku tuh bersedia loh jadi guide gratis kamu. Serius? Sagittarius. That what friend are for, right? Jadikan aku kekasihmu selamanya.
Jadi peristiwa tempo hari itu cuma untuk narik perhatian aku ya? Astaga, Riz. Abis kamu sih, Jo. Setiap kali kalau aku makan di tempat kamu, ya kamu tuh orangnya cuek. Sibuk kali ya. Tapi ya aku pikir kamu tuh orangnya serius. Masa sih? Sombong. Enggak. Ya enggak sih, tapi setelah aku kenal lebih dekat sama kamu ya kamu nggak sombong kok. Dan baik hati. Kok ketawa sih? Aku tuh emang sengaja ngasih jarak ke perempuan, Riz. Apalagi kalau perempuannya secantik kamu. Kenapa? Aku takut jatuh cinta, Riz. Kok takut jatuh cinta? Ya, andaikan saja gadis itu kamu ya, Riz. Kamu cantik, pinter, dari keluarga berada lagi. Ya aku sebagai cowok ya keburu minder duluan lah. Aku tuh gak sepadan buat kamu, Riz. Kok gitu sih? Nggak sepadan gimana maksudnya? Ya aku tuh gak mungkin dapetin kamu, Riz. Aku tuh sadar, aku tuh miskin. Ya, ada 3 hal yang harus dihindari sama orang miskin. Pertama, orang miskin tuh gak boleh sakit. Orang miskin tuh gak boleh punya masalah. Dan yang terakhir, orang miskin tuh gak boleh jatuh cinta, Riz. Ya toh? Jo, nggak apa-apa kalau miskin harta. Asalkan jangan miskin iman, miskin akhlak, miskin hati, miskin kebaikan. Kalau harta kan bisa dicari, tapi kalau akhlak, Tarjo. Gila kamu ya. Aku udah nuduh kamu sekongkol sama jambret. Aku udah nuduh kamu merkosa aku. Terus papa aku udah nampar kamu. Terus kamu dengan gampangnya aja gitu ngomong kayak gitu. Kamu tahu gak sih tadi siang tuh aku kesini untuk cari kesempatan ngomong sama kamu. Tapi kamu malah cuek sama aku. Kamu tuh sebenarnya hatinya terbuat dari apa sih? Batu, hah? Jatuh cinta dari hatiku terdalam sungguh. Aku cinta padamu. Cintaku bukanlah cinta biasa. Jika kamu yang memiliki. Halo, Tarjo. Pesan soto 2 ya? Se. Kok aku perhatiin kayaknya dia ramah banget sama kamu? Ah, ini jangan-jangan ada sesuatu yang kalian sembunyikan kan tentang hubungan ini? Ayo, Danda. Baby Ai, akhirnya kita ketemu lagi di sini. Waduh. Baby Ai, 2 hari yang lalu Ai udah datang ke rumah Yu. Wah, ketemu Om sama Tante. Mereka baik banget sama Ai. Hah? Rumah gue? Lo tau dari mana rumah gue? Aduh. Aduh perutku. Aduh, aku ke toilet saya. Aduh, ini perut gak tahu diri. Baby Ai,
Kok mau sih makan di tempat kayak begini? Apa enaknya coba? Oh, sorry baby I. Harusnya itu I mencicipi dulu, baru komen. Ya toh? You! Come here! Ih, musuhnya datang lagi, yang satu baru aja pergi. Datang lagi yang baru. Iya mas, ada yang bisa saya bantu? I pesen soto 1 pedas, oke? Iya. Soto siji, nggak pakai pedes. Baby I, kemarin itu kan I undang you buat makan siang di restoran I. You malah gak dateng. You gimana sih? I padahal udah habis energinya buat nyiapin makan yang romantis buat kita berdua. Maaf deh. Soalnya aku tuh lebih suka makan di sini. Selain deket dari kantor aku, terus makanannya enak. Begitu. Apa enaknya coba? You lihat sendiri, tempatnya itu sempit, kumuh, kotor, deket jalan, banyak debu. Tapi berhubung you suka makan di sini, I juga harus suka karena I love you, oke? Siapa ya? Jangan-jangan pacar Barisa. Wah, nggak nyangka aku. Harusnya aku tahu diri. Mas, sotonya udah siap belum? Udah. Ini buat pacaran Barisa ya. Itu tuh pacarnya Mbak Risa toh? Nah, tak kira tuh Mbak Risa tuh malah pacarnya Mas Tarjoy. Oh iya, mas. Apa Bu? Mau tambah cabai lagi? Toilet mana toilet? Mas, toilet. Kasih cabai jangan pedes-pedes loh ya. Apa? Enggak Bu. Iya. Ngomong apa gue? Enggak. Ini mas, silahkan dinikmati. Oke, kita cicipi dulu. Kalau oke, bagus. Kalau ndak oke, besok-besok you I jemput dari kantor buat makan di restoran I. Oke? No good. I minta pedes. Kok datangnya anyep? Ndak sesuai permintaan. You gimana sih? Aduh. Out. Gila. You udah lihat sendiri kan? Nggak sesuai permintaan. I tadi mintanya pedes, sekarang dikasih anyep. Di sini benar-benar nggak oke, tempatnya hancur. No good. Cukup, lu bener-bener keterlaluan ya. Baby I, tunggu dong, baby I. Lepasin. Baby I, kok main ngabur-ngabur begitu aja sih? Udah dah, lo mendingan balik aja, gue mau balik ke kantor. Tunggu dong. Ayo, ya udah, ayo antar. Ayo. Lepasin dong, lepasin gak, lo gak berhak megang tangan gue. Aduh, baby I kan punya niat baik, pengen nganterin lu, jangan ngambek dong. Gue bisa pulang sendiri. Baby I, tunggu dulu dong. I janji tidak ngapa-ngapain you. I laki-laki bertanggung jawab, baik hati, tidak sombong. Jadi ayo dong. Ayo. Jadikan aku kekasihmu selamanya. I memang tidak punya apa-apa, om, tante. Tapi I punya keteguhan hati yang sangat dalam. Kalau I udah memilih satu cewek, itu aja ndak mau ganti-ganti. Seperti halnya I memilih Risa. Begitu, om, tante. Tapi Nak Bambang sendiri kan yang bilang, kalau Nak Bambang itu kan baru kenal sama Risa, toh? Nah, mungkin ini yang dinamakan cinta pada pandangan pertama, om, tante. Tapi om sama tante nggak usah khawatir.
I laki-laki mandiri. I punya rumah sendiri, mobil sendiri, makan sendiri, mandi sendiri, tidur juga sendiri. Tapi kalau udah nikah, tidurnya berdua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, itu dia anak Bambang. Risanya baru datang. Ayo pulang. Ada apaan sih, Bang? Kok kamu bisa ada di sini? Sudah, ayo duduk dulu sini, Riz, sama Mama. Ayo. Ada apaan sih? Kok kayaknya serius banget? Risa, Nak Bambang datang ke sini itu dengan niat baik. Dia baru saja membicarakan niatnya yang baik dan luhur, Lunduk. Dia mau melamar kamu. Astaga, jadi Mama sama Papa nerima lamaran Bambang untuk jadi suami Risa. Astagfirullahaladzim, ya Allah. Mama kok tega banget sih memutuskan sesuatu tanpa persetujuan Risa dulu. Dengar sayang, Mama sama Papa itu yakin kalau Bambang itu laki-laki yang tepat buat kamu. Tapi Mama sama Papa kan belum kenal siapa dia. Orangnya kayak gimana, sikapnya, karakternya. Ih, aku sih dari pertama kali kenal sama dia udah gak suka, tau gak? Gak simpatik. Orang tuh nyebelin, suka show off, suka pamer. Pokoknya gak suka, menyebalkan. Masya Allah, Riz. Kenapa sih kamu selalu underestimate begitu sama Bambang? Dia itu kurangnya apa toh? Mapan sudah, mandiri? Iya. Nah, apalagi? Papa sama Mama itu yakin kalau kamu menikah sama Bambang, pasti hidup kamu tuh bakalan bahagia. Gak bakalan kekurangan apa-apa nantinya. Harusnya aku mau menikah dengan siapa tuh aku yang memutuskan. Dan aku mau menikah karena cinta, bukan karena harta. Oh, jadi kamu lebih memilih laki-laki yang pakai sepeda ondel itu daripada si Bambang? Iya, Riz. Dengar, Risa. Mama sama Papa kamu itu ingin kamu yang terbaik. Dan kami ingin kamu itu bahagia. Itu saja, Riz. Makanya kami yakin kalau Bambang itu pilihan yang tepat buat kamu. Bukan dengan laki-laki si miskin itu. Piye toh, Riz? Aduh. Ayo, Ma. Ini semua gara-gara lo, tau gak, Ri? Kalau aja lo gak ngenalin gue sama cowok gak penting itu ya, hidup gue gak akan kacau kayak gini. Kacau! Iya, aku minta maaf toh. Iya, abis piye itu si Bambang minta cariin jodoh sama aku. Ya wes aku kenalin ke kamu. Tapi kalau kamu nggak mau kan kamu tinggal tolak toh, Sa. Gampang toh gitu aja kok. Gampangnya gimana sih? Kalau udah menyangkut masalah orang tua, nih nggak ada yang gampang, tau gak sih? Lo tau nggak gilanya apa? Tuh cowok kemarin malam dateng ke rumah gue terus dia ngelamar gue. Hah? Bohong kamu ini. Bohong. Iya, dan gilanya lagi lo tau apa? Nyokap bokap gue tuh keburu silau sama bualannya. Terus dia nerima lamarannya. Nerima. Lo tau gak sih? Nerima lamarannya. Mama. Mama habis dari kantornya Pak Tikno, minta izinin kamu. Mama sama Papa mau ngajak kamu makan di restorannya Bambang. Pak Tikno udah ngasih izin kok. Ayo.
lagi nungguin Mbak Risa. Siang ini nggak bakalan datang, Mas. Kamu tuh ngomong apa toh, Jul? Aku lagi ngeliat keluar doang kok. Ngeliat keluar doang. Saya tuh kenal Mas Jo tuh udah lama. Mas Jo lagi keblinger sama cinta tau? Iya tau? Jangan pusing. Alah. Ayo kayak gitu itu. Kalau orang udah lagi kasmaran, mikir, toke-toke, apa kuwi? Wis toh diomongke aja, diungkapkan aja. Saya juga tahu kok gelagatnya Mbak Risa itu gimana. Cinta sebenarnya sama Mas Tarjo. Udah lah, Jul. Udah kita beres-beres aja. Malah beres-beres ini. Besok kita libur 3 hari ya, Jul. Nah, ya ta? Mau jalan-jalan lagi, mau keliling. Ya toh, Jul. Aku mau lupain Risa aja. Loh. Aku nggak mungkin lah jatuh cinta sama dia. Dia udah ada yang punya. Nah ini. Laki-laki yang pasrah sebelum kalah tuh kayak begini nih. Kan ada ibarat kata ngomong orang banyak. Cinta ditolak, tukang jamu yang bertindak. Bukan dukun sekarang, tukang jamu. Gimana, Om, Tante, Baby I? Hah? Rasanya oke, Maknyus? Jadi beginilah Om, Tante, bisnis I. Bisnis resto yang selalu menyediakan masakan-masakan atau menu-menu yang khas, menu-menu spesial. Jadi tidak heran kalau wisatawan lokal maupun asing sering mampir kemari. Mereka bilang rasanya itu ngangenin Om, Tante. Baby I begitu. Iya. Saya nggak nyangka, Nak, kalau Nak Bambang yang seusia muda ini sudah jadi pengusaha yang sukses. Ya, teman? Oh, thank you, Om, Tante. Jadi besok-besok kalau Om, Tante, Baby I, Riri mau makan di sini, I kasih gratis. Seumur hidup juga enggak apa-apa, Om, Tante. Seumur hidup. Jadikan aku kekasihmu selamanya. Boleh aku masuk? Duduk, Riz. Dari hatiku terdalam sungguh aku cinta padamu. Cintaku bukanlah cinta biasa. Jika kamu yang memiliki. Dulu, waktu pertama kali aku kesini, kan nggak sengaja aku mecahin frame foto kamu. Kalau kamu nggak keberatan, aku boleh nggak lihat foto kamu? Boleh. Sebentar ya. Percayalah kepadaku, semua ini ku lakukan karena kamu memang untukku. Foto kamu bagus. Aku iri ngelihatnya. Karena kamu bisa berdiri di puncak gunung di antara awan.
Ini pasti foto kebanggaan kamu ya? Iya. Ya nggak cuma berdiri aja di sana ya. Di sana kamu bisa menari, bisa berteriak bebas di atas awan. Itu yang sering aku lakukan kalau misalkan aku lagi gundah, Riz. Kegundahanmu? Ya. Hatiku gundah tuh karena ternyata wanita yang aku cintai itu udah punya tambatan hati yang lain, Riz. Aku nggak mungkin kan mencuri hati yang udah punya orang lain, Riz. Kenapa kamu gundah, Jo? Wanita itu juga sudah memiliki tambatan hatinya. Dan itu kamu, Jo. Sejak aku pertama kali melihat kamu, aku naksir sama kamu. Aku suka. Dan setelah aku mengenal kamu lebih dekat, aku jatuh cinta sama kamu. Tapi ternyata orang tua aku mempunyai pendapat yang lain. Kau mau pergi kan, Jo? Ajak aku, Jo. Ajak aku pergi bersamamu. Aku bukan cuma ingin menangis, tapi aku ingin menari dan meneriakan cinta di atas awan. Cintaku padamu. Boleh kan? Assalamualaikum. Aku udah siap. Ikut ya. Ya. Ih. Udah saya sediakan tuh, lihat nih. Tempe buntil. Tempe kemul. Buntil. Nah, pohong. Ya dah. Kenyang. Risa? 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 Pak, anak kita pergi, Pak. Sesaat hatiku berhenti mengingat yang terjadi hari ini. Hatiku
Bikin ini cinta kilat, ketemu langsung ku sikat. Biar sampai bunting aku tak akan minggat. Cinta tak pedulikan kasta, si miskin atau si kaya. Kiri juragan katanya sama saja. Jadikan aku kekasihmu selamanya. Tidak bisa dibiarin nih. Kurang ajar, kurang ajar. Bagio! Beresin dong! Ayo lempar, lu tangkep dong! Bego. Gimana sih pakai ngabur-ngabur dari rumah? Ayo pulang, ayo. Ih, apaan sih? Lepasin, ih. Lah kamu ya. Kalau orang yang nggak mau, jangan dipaksa, Mas. You jangan ikut campur urusan I. Ini urusan I sama baby I. You tahu baby I ini calon istri I. Kalau you macam-macam, I laporin polisi. Gila kamu ya. Dengar ya bang, gue tuh gak mau sama lo, gue gak suka sama lo. Dan gue akan tolak lamaran lo karena gue udah punya kekasih. Dan dengar ya, kalau lo tetap paksa gue akan laporin lo ke polisi karena telah melakukan perbuatan tidak menyenangkan. Hah? Mau lo? Awas, Om. Awas. Ketemu di jalan, tak tabuk, tak tabuk. Tak tabuk. Apa? Jadi kamu tuh menolak lamarannya Bambang? Pah, lihat lagi anakmu. Astagfirullahaladzim. Walah, Risa. Kamu itu benar-benar keterlaluan ya. Padahal papa sama mama itu sudah yakin kalau kamu itu jodoh yang tepat buat Bambang, Riz. Wah, Mah, demi Allah Risa tuh gak cinta sama yang namanya Bambang. Lagian papa tahu kan kalau pernikahan gak dilandasi sama yang namanya cinta tuh gak akan mungkin mulus, gak mungkin bahagia. Lagian Risa tuh udah ada orang yang Risa kagumin. Dan Risa suka sama dia. Pa, please dong, ngertiin perasaan Risa. Ya. Ya udah, kalau begitu kamu ceritakan sama papa dan mama siapa laki-laki itu. Begini, Pak. Jadi dia itu adalah pedagang soto. Om, Tante, selamat siang Tarjo. Saya dan istri saya datang ke sini untuk mencicipi masakan soto khas Wonosobo Pring Apus buatan kamu. Boleh, Jo? Boleh, Om. Masuk, Om. Tante, silakan. Iya. Ayo, Mas. Bisa? Om, saya buatkan dulu ya. Oh iya. Tunggu dulu. Menurut prosedur, kalau mau pesen harus lewat saya. Kenalkan Om, Tante, nama saya Ijul. Oh iya. Menunya apa saja, Mas? Menunya ada soto, tempe kemul, ini ya. Lanjut. Jadikan aku kekasihmu selamanya. Pokoknya you hajar itu si Tarjo. Oke? I tunggu berita dari you. Jangan sampai you nggak ajar. Kalau you nggak ajar, I hajar you. Oke? Oke. Kurang ajar si Tarjo. Berani-berani ya. Dia pengen menggait baby I. Mana yang namanya Tarjo? Mana yang namanya Tarjo?
bunuh kamu nanti. Ampun mas. Loh. Awas kau. Bunuh kau. You baru tahu kan akibatnya kalau menyaingi I? Ini masih diobrak-abrik. Nanti kalau you berani juga masih menyaingi I acak-acak, I sobek-sobek. Mau? Bang! Apa-apaan kamu ini? Kamu benar-benar keterlaluan. Dengan kejadian ini, mengubah pandangan kami tentang kamu. Dan saya tidak mau, karena saya jadi pendamping hidup buat kamu. Ngerti? Om, Tante, maafin ya. I hilap. Tidak sengaja. I akan ganti semua kerusakan dan kerugian si Tarjo, oke? Saya tidak terima. Saya akan laporkan kelakuan kamu ini kepada polisi kalau kamu tidak mau mengganti rugi apa yang dilakukan oleh anak buahmu. Ngerti? Oke, Om, Tante. I pamit, siapin segala sesuatunya buat ganti. Oke, Om, Tante. Baby I cabut. Oke. Come on, let's go. Om, saya mohon maaf ya Om ya atas ketidaknyamanan ini Om. Tante maaf ya. Kamu baik-baik saja, Jo? Iya Om. Justru dengan kejadian ini, kami jadi tahu siapa sebenarnya Bambang itu. Ya, Toma? Iya. Dan saya ingin tanya sama kamu, Jo. Tanya apa Om? Kapan kamu mau melamar Risa? Sepertinya dia sudah siap jadi istri kamu, Risa. Iya, Toma? Saat hatiku berhenti mengingat yang terjadi hari ini, hatiku tak dapat mengerti apakah kau suka aku, apakah kau cintai aku. Dan ku selalu berharap, ku kan selalu bermimpi untuk jadi kekasih hatimu. Jadikan aku kekasihmu selamanya. Semenjak ku tahu dirimu, resah aku ingin selalu bertemu. Hatiku tak dapat mengerti apakah kau suka aku, apakah kau cintai aku.